Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, yang saya hormati Bapak Camat Narwatu, Bapak Kepala Desa bersama seluruh perangkat desa, Babin Kaptimas dan Babinsa yang sempat hadir, Kepala Puskesmas Kecamatan Narwatu bersama anggota, Kepala PTD KB Kecamatan Narwatu, teman-teman kader Posyandu, kader BKB, kader pembangunan manusia, dan yang teristimewa ketua tim pengurus PKK Desa Lampian Tani yang nantinya akan menjadi ketua tim penanganan dan percepatan penurunan stunting desa. Otomatis beliau akan menjadi ketua tim. Baik, saya ingin memulai dari soal rembuk ya. Rembuk stunting ini adalah pramusdes. Pramusdes dalam rangka menyepakati kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita sepakati, kemudian kita dorong dan kita kawal bersama di forum musyawarah desa reguler, yakni pada musyawarah desa penyusunan dan penetapan RKP Desa 2024. Ini yang kita mau kawal secara bersama-sama. Kemudian pertanyaannya, kegiatan apa saja yang kita mau kawal ini? Tentu kita harus bicara data ya. Di tengah-tengah kita sudah ada data KPM, ada Posyandu, ada BKB, dan lain sebagainya. Itulah nanti yang kita akan rumuskan. Kebijakan yang kita akan ambil ini ada dua ya. Ada kebijakan sensitif dan ada kebijakan spesifik. Sensitif itu adalah pencegahan dan spesifik itu adalah penanganan. Apa yang mau dicegah, maka itu juga berdasarkan data. Apa yang kita mau tangani, itu juga berdasarkan data. Data dari mana? Data yang dirilis oleh kader pembangunan manusia yang akan dikoordinasikan dengan tim yang namanya tim penanganan stunting desa. Kenapa harus ada tim penanganan stunting desa ini? Karena kita merujuk pada peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Ya. Kenapa ini penting kita lakukan? Karena sebagaimana yang diuraikan sebelumnya oleh Kepala Desa dan juga saya mendengar langsung, Ibu Kapus juga mendengar langsung di Rembuk Kabupaten, bahwa ternyata data prevalensi stunting di Bombana berada di angka 30%. Itu pun diakui oleh pakar. Salah seorang dokter yang merupakan tim pakar mengakui bahwa data itu masih perlu divalidasi. Dalam rangka melakukan validasi itu, karena selama ini miliaran rupiah, yang puluhan miliar yang turun dana di kabupaten untuk stunting, tapi tidak bisa kita pungkiri yang berdarah adalah desa bersama dengan puskesmas. Itu yang berdarah urus stunting. Tapi justru anggarannya paling minim. Ya. Paling minim. Makanya Presiden mengatakan bahwa beratus-ratus miliar uang yang ada yang dialokasikan untuk stunting, ternyata kebanyakan hanya habis di hotel, di biaya rapat, perjalanan dinas dan lain-lain, sementara desa terabaikan. Dan itu diperkuat oleh pimpinan daerah kita. PJ Bupati Bombana dalam sambutan rembuk stunting didengar oleh Kepala Desa bahwa kita ini hanya habis uang, hanya berputar-putar soal rapat koordinasi, tapi kita tidak pernah pikirkan bagaimana melakukan intervensi terhadap anak-anak kita yang berpotensi kena stunting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdasarkan surat keputusan Bupati Bombana nomor 494 tahun 2023, bahwa dari 35% prevalensi stunting di Bombana,
tersebar di 22 kecamatan, termasuk di Kecamatan Ratu yang diwakili oleh Rau-Rau. Nah, Rau-Rau ini ada potensi 30 kepala keluarga kalau saya tidak salah, dan ada juga yang stunting. Itu menurut data dari Ibu Kapus GSSI ya. Nah, itu data dari mereka. Nah, sekarang kehadiran kita dalam rangka nanti terbentuknya tim setelah kita bentuk tim TPPSD, saya anggotanya dari ketua PKK adalah otomatis ketua. Kemudian ada namanya koordinator pendamping data dari kader KPM bentukan desa. Kemudian ada lagi dari tim pendamping keluarga, ada kader posyandu, ada bidan, ada kader balita, dan ada stakeholder lain. Itu yang kita akan masukkan. Kenapa kita harus lakukan itu Bapak Ibu? Karena selama ini memang datanya kita tidak valid. Tidak pernah kita melakukan konsolidasi data di tingkat desa. Nah, semua ini orang puskesmas ini ngambil datanya kan di desa. Maka kalau di desa ini sudah valid datanya, otomatis puskesmas datanya valid. Kalau valid datanya puskesmas, maka orang kabupaten valid datanya. Sehingga di sana pada saat mereka melakukan perencanaan tidak ngawur. Jangan dia menabrak kita punya kebijakan yang ada di desa. Nah, kemudian berikutnya, apa saja yang dibahas teman-teman di TPPS? Setiap itu TPPS nanti dia akan melakukan FGD. FGD itu adalah forum group discussion atau diskusi terarah. Siapa yang diskusi? Yang diskusi itu adalah tim penanganan stunting di desa yang dipimpin oleh Ibu Ketua Tim PKK. Di mana dia melakukan diskusi dan kapan waktunya? Dia melakukan diskusi itu adalah di rumah desa sehat. Kapan waktunya? Itu pada saat FGD-nya itu disesuaikan dengan pelaksanaan posyandu. Supaya teman-teman ibu-ibu tidak lagi datang berulang-ulang di hari yang berbeda. Kita harus cari vaksin efektif. Apa yang dibahas? Yang pertama agendanya adalah mengkonsolidasikan data. Pada saat ibu memimpin rapat, maka minta datanya mereka semua anggota tim. KPM, mana data balitamu? BKB, mana data balitamu? Coba disamakan. Jangan terjadi perbedaan. Supaya nanti dalam pengambilan kebijakan itu orang daerah tidak ada ketimpangan data. Ya. Maka untuk itulah di desa ini saat ini kita sudah konsentrasi dalam rangka melakukan pendataan, menyasar seluruh keluarga di desa. Makanya saya sampaikan kawan-kawan kita bekerja sama khusus untuk pendataan ini, itu akan dilakukan oleh KPM desa yang diangkat oleh kepala desa dengan membahas data ini pada saat bulan depan. Yang didata adalah ada 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok sasaran dan yang kedua adalah keluarga sasaran. Ini hal baru bagi kawan-kawan KPM yang mendata. Kalau selama ini yang ada hanya kelompok sasaran, dan sekarang ini yang kita sasar juga adalah keluarga sasaran. Siapa saja keluarga sasaran dan kenapa alasannya harus kita sasar mereka? Keluarga sasaran itu adalah seluruh keluarga yang ada di desa itu harus didata ulang. Kenapa kita harus data? Karena kita belum tahu persis apakah mana keluarga mana yang punya jamban keluarga, mana keluarga yang sudah bisa mengakses air bersih, mana yang sudah punya BPJS, kalau dia sudah punya apakah subsidi atau mandiri, dan seterusnya, termasuk apakah mereka menerima bantuan lain. Itulah yang kita akan bahas datanya. Kalau ternyata bahwa dalam pendataan KPM menemukan terdapat 20 bayi dalam satu desa, terdapat 50 orang anak usia 0 sampai 59 bulan yang ada dalam satu desa, itu diidentifikasi lagi. Mana yang punya potensi untuk mengalami gizi buruk. Tentu dari kader KPM itu tidak punya ilmu ke situ. Kader pembangunan manusia yang diangkat oleh kepala desa tidak punya ilmu untuk menentukan bahwa seseorang bayi ini dia kena gizi buruk, karena dia tidak spesifik ilmunya. Maka disitulah fungsinya dia menanyakan, dari data yang saya punya ini Pak Ibu Bidan, kan Ibu Bidan kan masuk anggota tim TPPS desa.
Bu, dari data 0,9 ini sampai 59 bayi, ada 50 orang. Kira-kira ibu bisa petakan mana yang masuk potensi gizi buruk? Tentu dia bisa. Tanpa dia pun bisa dilakukan oleh kader posyandu. Kenapa? Ada grafik pengukuran setiap bulan, ya. Misalnya si A ini anaknya, dia datang bulan pertama 5 kilo, bulan kedua 5,2. Kalau dia 5 kilo dan seterusnya dia 5 kilo, itu bermasalah. Dia makan tapi tidak berfungsi, dia punya asupan gizinya tidak benar. Nah, kalau ini tidak benar, maka di situ ada soal apa yang perlu dilakukan tindakannya. Maka perlu ada namanya sosialisasi pengasuhan anak. Berapa orang yang mau dilakukan? Berapa pasangan usia subur? Karena kita bicara tahun 2024 bukan hari ini, maka kita berasumsi nanti bahwa pada tahun 2024 dari 50 anak ini kira-kira ada yang keluar. Kira-kira hanya 38 karena yang lainnya sudah keluar dari 59 bulan. Itulah yang kita akan bicarakan anggarannya. Caranya adalah satu, berapa kali pertemuan, berapa anggarannya senengnya satu kali pertemuan, narasumbernya apakah mau dikasih uang bisnis atau tidak, baru diakumulasi dalam satu tahun. Itulah teman-teman KPM yang membuat itu anggarannya.